Soal nomor 36. Di situ dikatakan bahwa Pak Karyo memberikan pupuk kimia dan menyemprotkan pestisida jauh di atas takaran yang semestinya dengan alasan hama yang menyerang tanaman pada padi terlalu banyak. Dampak negatif dari yang dilakukan Pak Karyo antara lain adalah hama menjadi kebal, hasil panen mengandung racun, dan lama-kelamaan kesuburan tanah akan berkurang. Sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak semakin parah. Jadi tahap yang pertama adalah mengurangi penggunaan pestisida. Lalu menggunakan pestisida alami yang jauh lebih aman. Karena kan kalau penggunaan pestisida alami biasanya akan lebih netral, atau dalam artian tidak berbahaya. Lalu dengan melakukan seleksi atau penyiangan hama secara mandiri. Nomor 37. Jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf P dan Q. Nah, P itu adalah lambung. Makanan yang ada pada lambung akan dihaluskan oleh gerakan-gerakan otot lambung. Nah, setelah itu ada pula proses pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim pepsin yang mengubah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim renin mengubah protein menjadi kasein, dan HCl asam klorida itu akan memecah protein yang ada pada makanan serta membunuh virus dan bakteri yang ada dalam makanan supaya menjadi bersih dan netral dari virus dan bakteri. Bagian H, usus besar. Jadi dalam usus besar, makanan yang sudah diserap nutrisinya oleh usus halus tadi, ada sisa-sisa makanannya yang mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain itu, kadar airnya itu juga akan diatur sehingga makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Nomor 38. Jelaskan 3 perpindahan panas pada kegiatan yang tampak pada gambar. Yang pertama yaitu radiasi. Dari nyala api kompor, kan itu menyala panas. Nah, panasnya itu terpancar mengenai bagian bawah panci, sehingga pada bagian bawah panci menjadi ikut panas. Lalu perubahan yang kedua adalah konveksi. Jadi di situ air yang ada di dalam itu di bawah yang di bawah itu menjadi panas. Nah, ketika panas, gelembung-gelembung udara akan muncul, atau aliran air dari bawah, air panas itu naik ke atas, sehingga terjadi perpindahan secara konveksi. Yang air di bawahnya panas naik ke atas, airnya yang di atas akhirnya ikut panas. Lalu perpindahan yang terakhir adalah konduksi, yaitu perpindahan dari panas bawah panci mengalir melalui pegangan panci ke tangan. Nah, di situ benda padat mengalirkan panas yang berasal dari bawah panci.
pada soal 39. Dari gambar di atas, Gary menggiring bola hingga sampai di depan gawang lawan. Seketika Gary menendang kuat-kuat bola tersebut. Sayangnya bola tersebut hanya mengenai mistar gawang lawan. Jelaskan pengaruh gaya apa yang bekerja pada bola tersebut. Jadi di sini terjadi pertama, ketika Gary menggiring bola hingga sampai ke depan gawang, kemudian menendang kuat-kuat, maka dari bola yang berjalan atau bola yang menggelinding pelan tiba-tiba ditendang dengan kuat, maka yang terjadi adalah gaya membuat benda menjadi dipercepat atau kecepatannya bertambah. Itu yang pertama. Lalu ketika menggiring bola tersebut posisinya berada pada rumput. Lalu ketika dia ditendang, bola tersebut naik ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika menendang maka mengubah gaya dapat mengubah arah benda. Arah benda di sini adalah ketika berada di rumput, kemudian dia ditendang hingga naik ke atas, maka sudah berubah arah geraknya. Nomor 40. Sebutkan 4 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui biasanya berkaitan dengan hasil tambang. Karena kenapa kok berkaitan dengan hasil tambang? Karena hasil tambang itu proses terbentuknya itu lama, sehingga dianggap tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah minyak bumi, lalu emas, tembaga, aspal, nikel. Oke, itu adalah salah beberapa contoh dari hasil-hasil tambang yang berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, mungkin cukup itu dulu. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi.